Hai, aku Faradina. Selamat menepi dan sejenak bercerita. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Kalaupun lagi nggak baik-baik aja, percaya deh, lambat laun semuanya akan lekas membaik. Hari ini aku mau bercerita tentang satu peran yang seringkali kita jalani tanpa sadar. Ada yang bisa tebak gak perannya apa? Iya, jadi penonton dalam drama orang lain. Terdengar sepele ya? Tapi tahu gak sih, jadi penonton itu sebenarnya hebat. Karena kita bisa merasakan berbagai emosi, belajar dari cerita orang lain, dan kadang nemuin makna baru dari pengalaman yang bukan milik kita. Itu kayak kita punya banyak pelajaran hidup gratis dari berbagai sudut pandang. Ya walaupun, kalau boleh jujur, menjadi penonton juga kadang bikin capek. Ketika kita terlalu larut, ikut sedih, kecewa, atau bahkan marah atas kisah yang kita tonton, kita bisa lupa buat jaga diri kita sendiri. Kadang kita jadi lupa, cerita kita sendiri juga penting. Kita terlalu fokus sama drama orang lain, sampai lupa sama kebahagiaan sendiri. Bahkan, kadang rasanya kita ingin masuk ke dalam alur ceritanya, muncul sebagai superhero yang menyelesaikan segala konflik para tokoh. Nah, tapi kita bisa apa? Kita kan hanya penonton yang mungkin cuma bisa berharap, Pak Sutradara, tolong dong alur cerita para tokoh ini tuh dibikin manis, hangat, gak cuma bikin nangis, dan tolong ya dibuat happy ending. Kalau teman-teman gimana? Pernah jadi penonton? Gimana? Rasanya capek atau justru nyaman? Ya tapi, walaupun kita cuma penonton, aku ingin mengapresiasi peran kita. Karena jadi penonton itu gak mudah. Mungkin kita cuma menyaksikan, mendengar, melihat, tapi rasanya semua emosi bisa ikut kita rasakan dan itu sangat menguras energi. Dan bahkan justru apa yang kita lihat sebagai penonton kadang bisa lebih membekas di ingatan kita. Si penonton-penonton ini kadang yang paling susah buat move on dari sebuah cerita, dari segala konflik, dari segala perasaan-perasaan, emosi-emosi yang mungkin muncul ketika kita melihat sebuah drama. Tapi aku ngerti, kadang emang sulit rasanya buat ninggalin peran penonton ini. Kadang jadi penonton itu satu-satunya cara kita untuk tetap merasa terhubung dengan para tokoh. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang lagi jadi penonton, gak apa-apa. Aku ngerti kamu peduli, aku ngerti kamu juga capek. Pelan-pelan aja, gak harus buru-buru jadi pemain utama, gak harus langsung punya panggung sendiri. Tapi semoga malam ini kamu bisa duduk bareng diri kamu sendiri dan bilang, terima kasih ya, udah kuat sejauh ini. Meski cuma nontonin cerita orang, aku juga lagi berjuang, dan itu cukup. Untuk malam ini, itu cukup. Terima kasih sudah menepi dan sejenak bercerita bersama aku, Faradina. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.